Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam. Alhamdulillahilladzi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa al-waliyyul hamid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam al-mab'uuth rahmatan lil 'alamin alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Hijrah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, sehingga pada subuh ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan setelah kematian. Allah izinkan kita untuk beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat, berzikir, berdoa, menghadiri majelis ilmu, yang mana ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila." Kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena karunia Allah, niscaya kalian semua akan mengikuti syaitan, tidak akan sanggup beribadah, akan terjatuh dalam maksiat, kecuali orang-orang yang sedikit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian subuh mubarakah ini, sebagaimana yang telah disebutkan, insyaallah taala kita akan membahas salah satu karya fenomenal dari al-Imam al-Faqih al-Muhaddits Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf al-Nawawi ad-Dimashqi asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang lebih kita kenal dengan al-Imam an-Nawawi. Karya beliau seputar hadis, yaitu Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, taman orang-orang yang saleh dari sabda-sabda pemimpin para rasul, berisi hadis-hadis pilihan, intisari agama yang hendaknya kita mempelajarinya, mentadabburinya, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun hadis yang akan kita ambil pada pagi ini, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah hadis di bab yang pertama, babul ikhlasi wa ihdharin niyyati fi jami'il a'mal wal aqwali wal ahwali al barizati
yang tersembunyi. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang dimaksud adalah hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa fi riwayatin aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Muttafaqun alaih, rawahu Bukhari wa Muslim. Hanya saja amalan itu tergantung dengan niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang berhijrah untuk dunia yang dia cari atau perempuan yang akan dia nikahi, maka dia berhijrah kepada apa yang telah dia niatkan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang sangat mulia, yang senantiasa diletakkan di awal kitab-kitab hadis, yaitu permasalahan seputar niat. Dan hadis seputar niat ini disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, huwa thuluthul ilm. Hadis seputar niat ini merupakan sepertiga dari ilmu. Seluruh ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, sepertiganya adalah terdapat pada hadis itu. Kenapa seperti itu, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena ilmu, begitu juga dengan iman, itu terdiri dari 3 komponen. Sebagaimana iman disebutkan oleh para ulama, al-imanu tasdiqun bil qalbi wa qawlun bil lisan wa 'amalun bil jawarih. Iman itu adalah pembenaran dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan amalan anggota badan. Maka niat ini adalah mengenai masalah hati. Sepertiganya adalah masalah hati iman itu. Sepertiganya adalah masalah qaul berkata, dan sepertiganya lagi adalah masalah amal jawarih, amalan anggota badan. Orang-orang yang bisa memahami niatnya dengan benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mendapatkan sepertiga ilmu, dan dia telah mendapatkan sepertiga dari iman. Dan hadis ini, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki sebab urut, sebab kenapa hadis ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat memiliki sebab nuzul, begitupun hadis juga memiliki sebab urut. Sebab urut dari hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Hadis ini berkaitan dengan seorang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, namun bukan karena Allah, tapi dia punya kekasih, punya perempuan di kota Madinah yang hendak dia nikahi, yang bernama Ummu Qais. Dia disebut dengan Muhajir Ummi Qais, orang yang berhijrah bukan karena Allah, tapi dia berhijrah karena Ummu Qais, perempuan yang akan dia nikahi, kekasihnya. Dia berhijrah bukan dalam rangka menyelamatkan agamanya, dia berhijrah karena ingin bertemu dengan kekasihnya yang akan dia nikahi nanti kalau dia telah sampai.
Innamal a'mal binniyat. Innama, ini kalimat pembatas, hanya saja, tidak keluar dari itu. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu bergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja seseorang itu akan mendapatkan ganjaran, akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang terdapat dalam niatnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An-niyatu lughatan al-qasd. Niat secara bahasa artinya adalah bermaksud, berkeinginan, bertujuan. Adapun an-niyatu istilahan, niat secara istilah yaitu azmul qalbi 'ala al-fi'l. Tekad dari hati untuk melakukan suatu perbuatan. Apapun itu perbuatan, baik perbuatan yang ibadah, baik perbuatan yang muamalah, baik perbuatan yang sifatnya adah, kebiasaan. Azmul qalbi 'ala al-fi'l. Tekad dari hati untuk melakukan sebuah perbuatan. Sehingga niat itu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya adalah di dalam hati. Adapun yang kita lafazkan seperti salat, usolli salat as-subuh atau lawaitul wudu'a di raf'il hadatsil asghar, itu bukanlah niat, itu hanya taukid, penegasan, bentuk penegasan, penekanan dari apa yang ada dalam hati. Namun pada intinya niat itu adalah azmul qalbi, azam, tekad yang sudah terdalam dalam hati untuk melakukan apa saja yang akan dia kerjakan. Adapun lisan adalah at-talaffuz, melafazkan niat, bentuk dari tauhid, bentuk dari penegasan dari apa yang ada di dalam hati. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu tergantung pada niatnya. Bagaimana pengaruh niat terhadap amal yang kita kerjakan? Maka setidaknya ada 3 pengaruh niat dalam amalan. Ada 3 pengaruh dari niat dari perbuatan yang kita kerjakan. Yang pertama adalah niat itu dapat merubah suatu hukum perbuatan. Ini yang pertama. Niat itu dapat mengubah suatu hukum perbuatan. Contohnya, perbuatan-perbuatan yang sifatnya mubah seperti makan, minum, tidur. Kalau seseorang itu makan, minum, dan tidur hanya sebatas rutinitas, hanya sebatas aktivitas hariannya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia hanya mengerjakan sesuatu yang mubah, yang boleh, tidak ada pahalanya, tidak ada dosanya. Mana thawba fihi wala ithma fihi. Sesuatu yang mubah tidak ada pahalanya, tidak ada dosanya. Tapi kalau dia niat makan, dengan makan ini dia ingin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia minum, dia semakin bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia niat tidur supaya nanti bangun di malam hari, melaksanakan qiyamul lail, bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan tadi yang semula mubah menjadi ibadah. Awalnya hanya rutinitas sehari-hari, tapi karena masukkan niat ibadah berubah hukumnya. Dari perbuatan yang mubah menjadi ibadah, berpahala, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun contohnya dalam masalah talak, dalam masalah cerai. Dalam cerai itu ada lafaz yang sharih, lafaz yang jelas tegas. Ada lafaz yang kinayah, lafaz yang sindiran atau satir. Kalau lafaz yang jelas, aku ceraikan engkau, niat atau tidak jatuh. Ini terkait dengan
lafaz yang kinayah, lafaz yang sindiran. Wahai istriku, pulanglah ke rumah orang tuamu. Wahai istriku, pulanglah ke kampung halaman. Ini lafaz yang kinayah, lafaz yang tidak langsung. Lafaz talak yang sifatnya kinayah ini kembali kepada niat. Apa niat dari suami tadi mengucapkan lafaz tadi kepada istrinya? Kalau si suami mengatakan wahai istriku, pulanglah ke rumah orang tuamu, dan dia niat cerai, jatuh cerai satu, jatuh talak satu. Namun kalau dia hanya mengucapkan wahai istriku, pulanglah ke rumah orang tuamu, bukan karena niat untuk menceraikannya, maka tidak jatuh cerai. Jadi ini poin yang pertama, niat itu dapat mengubah hukum dari sebuah perbuatan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niat ini memiliki pengaruh pada amal terkait dengan sah atau tidaknya sebuah amal. Makanya dalam kitab-kitab fikih setiap ibadah itu rukun yang pertama pasti niat. Rukun salat yang pertama niat. Rukun berwudu niat. Rukun berpuasa niat. Rukun haji niat. Karena niat ini merupakan rukun. Seseorang yang beribadah tanpa niat, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga niat ini merupakan syarat diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping mutaba'ah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan, Allah menciptakan kematian untuk menguji kalian siapa yang paling baik amal. Al-Fudail bin Iyad, salah seorang ulama besar, salah seorang tabi'ut tabi'in, beliau menafsirkan ayat ini, akhlasuhu wa aswaruhu. Amalan yang terbaik adalah amalan yang ikhlas dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, dan amalan yang benar mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana al-'amalu khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Apabila sebuah ibadah itu ikhlas namun caranya tidak benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah, maka Allah tidak menerima ibadahnya. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Apabila sebuah ibadah benar caranya tapi dia tidak berniat, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut tidak diterima. Hatta yakuna khalisan shawaba. Amalan itu hanya Allah terima kalau dia memasang niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengaruh niat ini kepada amal yaitu terkait dengan ganjaran dan pahala yang akan didapatkan. Semakin ikhlas niatnya, semakin sempurna pahala yang dia dapatkan. Semakin tidak ikhlas niatnya, semakin kurang juga pahala yang dia dapatkan. Bahkan kalau niatnya tidak ikhlas karena Allah, dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak akan mendapatkan ganjaran apapun dari amal saleh yang dia kerjakan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal rajul la yansarif wa ma kutiba lahu min salatihi illa
ikhlasnya, apalagi dimasuki oleh ria. Ria beribadah karena ingin dilihat oleh manusia. Ria itu beribadah karena ingin dipuji oleh manusia. Atau penyakit sum'ah, beribadah karena ingin disebut-sebut kebaikannya. Atau karena ujub, dia beribadah berbangga diri, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang dimasuki oleh ria, sum'ah, takabbur, ujub itu akan berkurang sampai menjadi seperdua, sepertiga, seperempat, seperlima, bahkan sepersepuluh, bahkan habis total, tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang telah dia amalkan, karena bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar, di hari kiamat ada 3 orang yang pertama kali merasakan api neraka sebelum orang-orang kafir, sebelum penyembah berhala. Dan lebih menakjubkannya, 3 orang ini bukanlah pelaku maksiat, bukanlah pendosa, tapi justru ahli ibadah yang pertama kali merasakan api neraka. Siapa saja itu? Yang pertama, qari'ul Quran, pembaca Quran. Yang kedua, al-mutasaddiq, orang yang suka bersedekah. Yang ketiga, al-mujahid, orang-orang yang berperang melawan orang-orang kafir. Kenapa 3 orang ini justru merasakan api neraka sebelum orang kafir? Karena masalah niatnya. Pembaca Al-Quran dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutkan semua nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah bertanya kepadanya, wahai fulan, untuk apa kamu membaca Al-Quran? Untuk apa kamu menghafal Al-Quran? Maka si fulan mengatakan, wahai Allah, aku membaca Al-Quran untukmu, mengharapkan pahalamu, ikhlas karenamu, wahai Allah. Maka Allah mengatakan, kadzabta, engkau sudah berdusta. Engkau dulu membaca Al-Quran bukan untukku, tapi ingin disebut sebagai qari', orang yang qari', yang betul-betul bagus baca Al-Qurannya, fasih tajwidnya, tartil membacanya, iramanya indah, semua maqam-maqam itu bisa dia. Itu tujuan kamu dulu membaca Al-Quran. Wa qad qila, pujian itu sudah kamu dapatkan di dunia. Akhirnya apa? Di hari kiamat dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah membaca Al-Qurannya. Allah panggil malaikat zabaniyah untuk menariknya ke dalam api neraka. Yang kedua, al-mutasaddiq, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berinfak, yang Allah berikan dia kelapangan harta, kemudian dia berinfak bersedekah. Allah panggil dia, wahai fulan, untuk apa kamu berinfak? Untuk siapa kamu bersedekah? Lalu si fulan menjawab, wahai Allah, aku berinfak bersedekah untukmu, ikhlas karenamu. Maka Allah, Allamul Ghuyub, yang maha mengetahui perkara gaib, yang maha mengetahui isi hati manusia, mengatakan, kadzabta, kau sudah dusta. Engkau berinfak bukan untukku, bukan karena aku, tapi karena ingin disebut sebagai orang yang jawad, orang yang dermawan, orang yang pemurah, orang yang suka berbagi. Wa qad qila, pujian itu telah kamu dapatkan di dunia. Akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa dari sedekahnya, diseret dia oleh malaikat ke dalam api neraka jahanam. Yang ketiga, al-muqatil, orang yang berperang melawan orang kafir, berjihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia terbunuh di medan pertempuran. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebutkan semua nikmatnya kepadanya. Kemudian Allah bertanya, wahai fulan, untuk apa kamu berperang? Untuk siapa kamu berjihad? Maka si fulan menjawab, wahai Allah, aku berjihad, aku berperang untukmu, untuk menegakkan kalimatmu, kalimat la ilaha illallah. Maka Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Engkau berperang, berjihad itu bukan untukku, tapi ingin disebut sebagai jari itu pemberani, pahlawan.
Dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal 3 amalan ini sangat besar pahalanya. Membaca Al-Quran itu kata Nabi 1 hurufnya 10 pahala. La aqulu lakum alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif lam itu bukan 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dia membaca alif lam mim sudah mendapatkan 30 pahala. Apalagi dia membaca 1 halaman, 2 halaman, setelah satu juz Al-Quran dia baca, berapa pahalanya? Tapi itu semua akan sirna kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Berinfak, bersedekah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang berinfak bagaikan sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai akan muncul 100 biji lagi. Sekali berinfak langsung dikali 700 oleh Allah. Namun itu semua akan sirna kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berjihad fi sabilillah kemudian dia mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, selagi dia tidak berbuat zalim, selagi dia tidak punya hutang, dia pasti langsung masuk surga tanpa dihisab. Bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya, 70 kerabatnya. Namun itu semua akan sirna, pupus kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Betullah kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, salah seorang tabi'ut tabi'in, rubba amalin ya kabbarahu an-niyyah, rubba amalin saghirin kabbarahu an-niyyah, kabbarathu an-niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil pahalanya menjadi besar dengan sebab niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba amalin kabirin sagharathu an-niyyah. Betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja amal itu bergantung dengan niatnya. Seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala. Dia hijrah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berhijrah karena dunia, karena perempuan yang dia nikahi, maka dia hanya mendapatkan dunia itu saja, tidak mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah azza wa jalla, sebagai penutup disebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana di dunya hammahu farraqa Allahu alaihi amrahu wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu wa man kanat al-akhiratu niyyatahu jama'a Allahu alaihi amrahu wa ja'ala al-ghina fi qalbihi wa ya'tihi ad-dunya wa hiya raghimah." Siapa saja yang beramal tapi niatnya dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah jadikan kefakiran di antara kedua pelupuk matanya, tidak pernah puas, dan dunia hanya akan datang kepadanya sesuai dengan takdir Allah. Barang siapa yang beramal karena akhirat, Allah akan kumpulkan urusannya. Allah jadikan hatinya kaya qanaah, dan dunia akan datang dengan sendirinya meskipun dia tidak mengharapkannya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kajian kita pada subuh ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menyucikan hati kita dan menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.